Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Fatma dan Bu Iken yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dokumen hasil CP kelompok kami yang beranggotakan Salsana Mila, Agna Kalena, Aisyah Farius, saya sendiri Anissa Surya, Indri Namila, dan juga Ratu Raudah Atullah. Kemudian untuk formulir 1 tim HACCP yang pertama ada Aisyah Fairuz sebagai ketua dengan bidang keahlian memimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan implementasi sistem HACCP. Yang kedua ada Anissa Surya sebagai anggota bagian Quality Assurance dengan bidang keahlian menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen. Yang ketiga ada Agna Neja Kalena sebagai anggota bagian quality control kimia fisik dengan bidang keahlian analisis kimia dan analisis fisik pada bahan baku produk antara dan produk akhir. Yang keempat, ada Salsa Nabila sebagai anggota bagian quality control mikrobiologi dengan bidang keahlian analisis mikrobiologi baik dari segi sanitasi, pekerja ruangan, alat bahan baku, produk antara, dan produk akhir. Yang kelima ada Ratu Raudah sebagai anggota bagian produksi dengan bidang keahlian proses produksi terutama proses termal. Dan yang terakhir ada Indri Nabila sebagai anggota bagian teknisi dengan bidang keahlian pengoperasian alat-alat kalibrasi seperti termometer dan timbangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk nama catering kami itu PT Lentera Rasa Nusantara. Jenis produknya minuman herbal, jahe lemon, atau zesty root. Kemudian untuk nama produknya itu minuman herbal jahe lemon, komposisi produknya air jahe lemon dan madu. Karakteristik produk akhir yang pentingnya itu ada viskositas, kejernihan, total padatan terlarut, vitamin C, kemudian memiliki aroma jahe yang khas, rasa segar, sedikit asam dari lemon, serta manis alami dari madu. Metode pengolahannya itu pemilihan bahan, lemon, jahe, dan madu, penimbangan, pencucian, pengupasan, pemotongan, pemasakan, pencampuran, penyaringan, pendinginan, pengisian ke kemasan gelas. Untuk metode pengawetan itu di penyimpanan dingin di 4-5 derajat Celcius di dalam kulkas. Pengemasan primernya menggunakan botol plastik polipropilen 250 ml. Pengemas untuk transportasinya itu menggunakan plastik. Kondisi penyimpanan itu suhu ruang atau suhu kulkas yang lebih direkomendasikan. Umur simpan itu kurang lebih 1 hari pada suhu ruang 25-30 derajat Celcius. Untuk suhu kulkas itu 4-5 derajat Celcius sekitar 3-5 hari. Metode distribusinya itu produk dikirim langsung dari tempat produksi ke konsumen oleh tim dengan transportasi motor, produk disimpan dalam cool box atau tas termal dengan penambahan ice gel dan suhu dijaga pada rentang 4-10 derajat Celcius untuk mempertahankan mutu. Selanjutnya, untuk petunjuk pelabelan khusus, simpan di tempat sejuk dan kering, hindari paparan sinar matahari langsung, habiskan segera setelah dibuka. Pengawasan khusus dalam distribusi, hindari paparan sinar matahari langsung. Produk akan dijual dengan 2 sistem, yaitu ready stock di tempat serta pre-order. Petunjuk penggunaannya itu ready to drink. Ibu, maaf sebentar. Selanjutnya itu komposisi produknya ada jahe segar sebanyak 40 gram, lemon 50 ml, air 800 ml, madunya 60 gram. Untuk bahan pengemasnya menggunakan botol polipropilen 250 ml, label produknya itu ukuran sedang yang ditempel pada botol. Kemudian bahan lainnya itu ada es batu opsional untuk penyajian. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, untuk formulir 3 yaitu penggunaan produk, tujuan dari penggunaan minuman herbal jahe lemon adalah untuk memberikan sensasi hangat atau segar sesuai kebutuhan tubuh, membantu meningkatkan daya
tahan tubuh, meredakan masuk angin, serta menjaga kebugaran. Minuman ini dapat diminati oleh berbagai kalangan usia di atas 2 tahun sebagai penyegar saat cuaca panas ataupun penghangat tubuh saat cuaca dingin, sekaligus memberikan efek relaksasi dan energi alami dalam aktivitas sehari-hari. Oke, untuk diagram alirnya yang pertama ada penerimaan bahan baku. Bahan baku yang diterimanya ada jahe, air, madu, dan lemon. Kemudian untuk jahe dan lemon akan disortasi memilih yang mana yang memenuhi gitu ya, yang bagus. Terus dilakukan pencucian. Untuk jahe dilakukan pengupasan, sedangkan untuk lemon dilakukan pengirisan. Pada jahe setelah dikupas, jahenya diiris, kemudian air yang tadi diterima itu yang diambil sebanyak 800 mili, kemudian direbus hingga mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, jahe dimasukkan dan perebusan jahe kurang lebih selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, dilakukan penyaringan dan penurunan suhu hingga kurang lebih 50 derajat Celcius. Setelah air jahenya turun, suhunya menjadi 50 derajat Celcius, bahan-bahan yang lain akan dicampurkan seperti madu sebanyak 60 gram dan air lemon sebanyak 50 mili. Terus dilakukan penyajian ke dalam botol cup plastik 250 mili. Baik, untuk Selanjutnya formulir 5 yaitu diagram alir yang sudah diverifikasi. Yang pertama penerimaan bahan baku utamanya itu ada jahe dan lemon, lalu bahan tambahannya itu ada air, bahan penolongnya ada madu, dan bahan pengemasnya itu cup plastik 250 mili. Untuk penerimaan bahan baku, setelah penerimaan itu dilakukan sortasi untuk jahe dan lemon, lalu pencucian, lalu pengupasan dan pengirisan untuk jahe, lalu perebusan sebanyak 800 mili selama 10 menit sampai suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Lalu dilakukan penyaringan, penurunan suhu, yaitu selama 20 menit untuk mencapai 50 derajat Celcius. Lalu dilakukan pemerasan untuk lemon sebanyak 50 mili. Lalu untuk madu dilakukan penimbangan dengan berat 60 gram. Setelah itu dilakukan pencampuran untuk jahe, lemon, dan madu. Lalu kemudian pengisian cup plastik 250 mili. Lalu dilakukan pendinginan selama 5 menit untuk mencapai suhu 30 derajat Celcius. Dan terakhir dilakukan sortasi dan pelabelan produk. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada formulir 6 yaitu analisis bahaya. Yang pertama itu penerimaan bahan bakunya seperti jahe, lemon, air, dan madu itu tidak ada signifikan. Next. Untuk tahap pencucian juga tidak ada signifikan. Selanjutnya untuk tahap pengupasan dan pengirisan juga tidak ada signifikan. Next. Untuk tahap perebusan ada signifikan yaitu di bagian mikrobiologi yaitu Listeria E. coli dan dan tahap penyaringan juga tidak ada signifikan. Di tahap penurunan suhu ada signifikan yaitu di bagian mikrobiologi yaitu spora patogenik yang tergerminasi. Di tahap pemerasan lemon juga tidak ada signifikan. Di tahap penimbangan juga tidak ada yang signifikan. Di tahap pencampuran juga tidak ada yang signifikan. Di tahap pengisian produk ke dalam botol juga tidak ada yang signifikan dan tahap pelabelan produk juga tidak ada yang signifikan. Selanjutnya yaitu formulir 7 penentuan titik kendali kritis terdapat dua tahap yang signifikan. Yang pertama itu perebusan air dan jahe termasuk ke dalam CCP. Alasannya karena tahap ini dirancang khusus untuk membunuh bakteri patogen jika suhu atau waktu tidak tercapai bahaya tidak dapat dieliminasi oleh tahap berikutnya. Selanjutnya ada penurunan suhu termasuk ke dalam CCP juga dikarenakan tahap ini dirancang sebagai langkah kritis untuk mencegah banyak mikroba berkembang namun tidak dirancang khusus untuk membunuh mikroba.
Baik, untuk formulir 8 yaitu penentuan batas kritis. Tahap pertama perebusan air dan jahe memiliki batas kritis suhu minimal 100 derajat Celcius selama 10 menit. Dan yang kedua adalah penurunan suhu memiliki batas kritis suhu turun ke kurang dari 40 derajat Celcius dalam kurang waktu 2 jam. Selanjutnya ada formulir 9, penentuan prosedur monitoring untuk tahap perebusan air dan jahe, pemantauan untuk kuatnya, suhu dan waktu, wear-nya panci perebusan, How-nya cek menggunakan termometer dan timer, when-nya setiap 5 menit, Who-nya pekerja bagian produksi. Kemudian untuk penurunan suhu, watt-nya suhu ruang, kondisi ruangan, kondisi wadah, air jahe, dan waktu. Kemudian wear-nya di ruang pengemasan, How-nya termometer dan timer, when-nya setiap 30 menit, dan Who-nya pekerja bagian produksi. Baik, selanjutnya adalah tahap tindakan dan koreksi. Yang pertama, segera hentikan proses perebusan dan perhitungan waktu, kemudian laporkan ke supervisor bagian produksi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, pemanasan akan dilanjutkan jika memungkinkan atau masih memenuhi gitu ya, jika tidak berbahaya. Jika memiliki bahaya, batch akan dibuang. Kemudian pencegahannya memastikan suhu perebusan sesuai dengan standar dan melakukan pengecekan secara berkala pada tahap perebusan yang dilakukan dengan teknisi dan operator produksi. Pada tahap penurunan suhu, tindakan yang harus segera dilakukan adalah laporkan ke supervisor produksi, pindahkan produk ke wadah yang lebih dangkal untuk mempercepat proses pendinginan atau memperbaiki ventilasi pendinginan. Jika suhu tidak turun kurang lebih 40 derajat Celcius dalam waktu kurang 2 jam, dilakukan evaluasi keamanan produk, dan jika evaluasi memiliki resiko yang tinggi, batch akan dibuang. Terus untuk pencegahannya, pastikan ruang pendingin memiliki suhu dan aliran udara yang sesuai, gunakan wadah tertutup dan bersih sesuai dengan SOP. Untuk prinsip 6, pada formulir 11, verifikasi, untuk supervisor produksi memverifikasi pada bagian pemantauan suhu dan waktu perebusan. Untuk teknisi, yaitu tugasnya mengkalibrasi termometer secara berkala. Pada tahap pendinginan, supervisor produksi bertugas untuk memeriksa catatan, kondisi ruangan, dan kebersihan alat pada area pendinginan. Kemudian teknisi memiliki tugas mengkalibrasi termometer dan timer, dan QC mikrobiologi bertugas untuk menguji mikrobiologi pada produk akhir. Selanjutnya, formulir 12 penetapan sistem dokumentasi. Untuk dokumentasi pencatatan dilakukan melalui logbook suhu dan waktu perebusan serta logbook kalibrasi termometer untuk memastikan seluruh parameter proses tercatat dengan lengkap dan dapat ditelusuri dan diarsipkan dalam dokumen HACCP. Lalu pencatatan dilakukan untuk penurunan suhu, pencatatan dilakukan melalui logbook suhu dan waktu pendinginan, serta logbook kalibrasi termometer untuk memastikan seluruh parameter proses terdokumentasi dengan lengkap, sehingga seluruh proses dapat ditelusuri dan diarsipkan dalam dokumen HACCP. Sekian dari kelompok kami.